Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Suprapto dengan NIM H01425009 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang analytical psikologi atau psikologi analitik menurut Carl Gustav Jung. Psikologi analitik merupakan salah satu aliran besar dalam psikologi kepribadian yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikiater asal Swiss. Jung awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud, namun kemudian memiliki pandangan yang berbeda, terutama tentang hakikat kepribadian dan alam bawah sadar. Dari perbedaan inilah, Jung mengembangkan psikologi analitik yang hingga kini masih relevan dalam kajian psikologi modern. Menurut Carl Gustav Jung, analytical psikologi adalah pendekatan psikologi yang mempelajari kepribadian manusia secara mendalam, tidak hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari pengalaman kolektif umat manusia. Jung meyakini bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh kesadaran, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Tujuan utama psikologi analitik adalah membantu individu mencapai individuasi, yaitu proses menjadi diri sendiri secara utuh dan seimbang. Struktur kepribadian menurut Jung. Pertama, kesadaran. Kesadaran merupakan bagian kepribadian yang disadari oleh individu, termasuk pikiran, perasaan, dan persepsi yang sedang dialami. Di dalam kesadaran terdapat ego, yaitu pusat dari kesadaran diri seseorang. Kedua, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi kemudian terlupakan atau ditekan. Di dalamnya terdapat kompleks, yaitu kumpulan emosi dan ingatan yang kuat dan dapat memengaruhi perilaku seseorang tanpa disadari. Ketiga, ketidaksadaran kolektif. Ini merupakan konsep unik dari Jung. Ketidaksadaran kolektif berisi pengalaman universal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat archetype, yaitu pola dasar perilaku dan simbol yang sama pada seluruh manusia. Archetype utama menurut Jung. Beberapa archetype penting menurut Jung antara lain, yaitu yang pertama, persona, yaitu topeng sosial yang kita gunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, shadow, yaitu sisi gelap kepribadian yang sering kita tekan atau tolak. Dan yang ketiga, anima dan animus, yaitu sisi feminim dari dalam diri laki-laki dan sisi maskulin dalam diri perempuan. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu pusat kepribadian yang mencerminkan keutuhan diri. Archetype ini sangat berpengaruh dalam mimpi, simbol, dan perilaku manusia. Tujuan individuasi menurut Jung ialah tujuan utama perkembangan kepribadian adalah individuasi, yaitu proses menyatukan kesadaran dan ketidaksadaran agar seseorang menjadi pribadi yang utuh. Individu yang berhasil melalui proses individuasi akan lebih mengenal dirinya, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta mampu hidup lebih seimbang. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa analytical psikologi menurut Carl Gustav Jung merupakan teori kepribadian yang memberikan pemahaman semenyeluruh tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi sadar dan tidak sadar. Jung menegaskan bahwa perilaku dan perkembangan kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi semata, tetapi juga oleh warisan psikologis kolektif yang telah ada sejak manusia lahir. Konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype menjadi ciri khas utama teori Jung. Archetype seperti persona, shadow, anima animus, dan self menunjukkan bahwa dalam diri setiap individu terdapat pola-pola psikologis universal yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan memahami archetype ini, seseorang dapat mengenali konflik batin yang dialami serta memahami sumber dari berbagai emosi dan perilaku yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Jung memandang kepribadian sebagai
sesuatu yang dinamis dan terus berkembang sepanjang kehidupan. Melalui proses individuasi, individu diarahkan untuk menyatukan aspek kesadaran dan ketidaksadaran agar mencapai keutuhan diri. Proses ini menuntut keberanian untuk menghadapi sisi gelap kepribadian atau shadow, serta kemampuan untuk menyeimbangkan peran sosial dengan jati diri yang sejati. Sekian pembahasan pada video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.